Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frendy Rianto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi statistika. Yang pertama, pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah ilmu yang berurusan dengan pengumpulan, pengajian, dan analisis data untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkannya dalam menentukan keputusan pada keadaan tidak pasti. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan dan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Yang selanjutnya, pengertian probabilitas. Probabilitas adalah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian terjadi atau tidak dan beberapa besar kemungkinan. Populasi, sampel, dan variabel. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti. Subjek tersebut dapat pula berupa jumlah nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan tertentu. Contoh, pada suatu kelas terdapat 41 meja, 41 kursi, 40 siswa, 1 guru, 1 papan tulis, dan 2 spedol. Maka populasi dari kelas tersebut adalah populasi meja, populasi kursi, populasi siswa, populasi guru, dan populasi papan tulis, populasi spedol. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Contoh, pada suatu taman terdapat 100 orang dan kamu akan melakukan sebuah survei dengan memberi beberapa pertanyaan kepada 50 orang secara acak. Maka sampelnya adalah 50 orang terpilih dari 100 orang di taman. Variabel adalah atribut yang menggambarkan suatu entitas seperti orang, tempat, atau suatu, dan nilai yang diambil. Variabel dapat bervariasi dari satu entitas ke entitas lain. Contoh, tinggi badan. Tinggi badan termasuk variabel. Hal ini karena tinggi badan satu orang dengan yang lain berbeda atau memiliki variasi. Tinggi badan bisa digolongkan menjadi 3, yaitu pendek, sedang, dan tinggi. Selanjutnya, pengertian variabel, distrik, dan kontinu. Data distrik adalah variabel yang berupa data, pengkategorian, atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Biasanya data untuk jenis variabel ini didapatkan dari hasil menghitung. Data untuk variabel yang bersifat distrik sering disebut data nominal atau data ditomik. Contoh, tes 5 pertanyaan diberikan kepada satu kelas. X menjadi jumlah jawaban yang benar yang didapat dari siswa. Nilai yang mungkin dari X adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 kemungkinan. Maka X di sini adalah variabel distrik. Selanjutnya, variabel kontinu. Variabel kontinu adalah variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematik. Data untuk variabel kontinu didapat dari proses mengukur sehingga data tersebut bisa berbentuk pecahan atau dalam bentuk desimal. Contohnya, dari sebuah nilai siswa adalah 7,5, 8, 8,7, 7,8, dan 9. Nilai rata-rata ini adalah 8,2. Maka di sini adalah nilai kontinunya adalah 8,2.
Selanjutnya yaitu menghitung mean, median, dan modus. Mean adalah rumus rata-rata adalah X bar sama dengan sigma fx per sigma f. Maka didapat dari data ini adalah nilai frekuensi dikali nilai tengah. Nilai tengah didapat dari 45 ditambah 51 dibagi 2. Maka didapatnya adalah 48 dan begitu seterusnya. Di sini adalah sigma fx-nya adalah 3695 adalah dari jumlah keseluruhan fx-nya. Dan frekuensi sigma frekuensinya adalah 50. Maka didapat adalah 3695 per 50 sama dengan 73,9. Selanjutnya untuk mencari median. Untuk mencari median yang pertama harus mencari kelas intervalnya terlebih dahulu, yaitu n plus 1 per 2 sama dengan 50 per 1 dibagi 2, maka hasilnya adalah 25,5. Maka terdapat di data ke 73,9. Maka yang didapat LO atau batas bawahnya adalah 72,5, didapat dari 73 dikurangi setengah, frekuensinya adalah 10. Frekuensi dari data 73 sampai 79 adalah 10. Selanjutnya frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi sebelumnya, yaitu 1 tambah 2 tambah 17 tambah 3. Maka didapat adalah 23 dan C adalah 7. 72,5 ditambah 79,5. Maka rumus medianya adalah ME sama dengan LO plus C dikali N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi 2, maka hasilnya adalah 72,5 ditambah 7 dikali 50 per 2 dikurangi 23 per 10, maka hasilnya adalah 74. Selanjutnya mencari modus. Untuk mencari modus, kita mencari frekuensi terbanyak, maka didapat adalah 17 data 59,65. Maka didapatnya adalah LO sama dengan 58,5. B1 nya adalah 17 dikurangi 2 dan dapat dari 17 dikurangi 2, yaitu frekuensi yang di atasnya. B3 nya didapat dari 17 dikurangi 3, yaitu frekuensi di bawahnya. Maka C nya adalah 7, maka didapat adalah 58,5 ditambah 7 dikali 15 dibagi 15 plus 14 sama dengan 62,12. Selanjutnya mencari Q atau kuartil. Untuk mencari Q3 yaitu dengan cara 3 dikali 50 diper 4, maka hasilnya adalah 37,5, yaitu didapat di data 80,85. Maka LO nya adalah 73,5, C nya adalah 7, B nya adalah 3 dari Q3. Frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi dari sebelumnya, yaitu 1 plus 2 plus 7 plus 3 plus 10, maka jumlahnya adalah 33. Frekuensinya adalah 7 dan N nya adalah 50 dari jumlah frekuensi. Maka rumusnya adalah GI sama dengan LO plus C dikali I kali N per 4 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dapat 79,5 plus 7 dikali 3 kali 50 per 4 dikurangi 3 per 7 didapat adalah 84. Selanjutnya mencari desil. Mencari D9 yaitu mencari kelas intervalnya adalah 9 kali 50 per 10 sama dengan 45. Terdapat di data 87 sampai 93, maka didapat LO nya
86,5, C-nya 7, I-nya adalah 9, frekuensinya kumulatif adalah 40. Dari jumlah frekuensi sebelumnya, frekuensi adalah 5 dan N-nya adalah 50. Maka D sama dengan LO plus C kali I kali N per 10 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. D9 sama dengan 8, 6,5 ditambah 7 dikali 9 kali 50 per 10 dikurang 40 di per 5, maka hasilnya adalah 93,5. Selanjutnya untuk mencari persentil P80, yaitu kelas mencari kelas intervalnya adalah 80 dikali 50, maka hasilnya adalah 40. Maka kelas data ke 40 adalah 80 sampai 86, maka didapat adalah 79,5, C-nya adalah 7, I-nya adalah 80 dari P80, frekuensi kumulatif adalah frekuensi sebelumnya yaitu 33, frekuensi adalah 7, N-nya adalah 50. Maka rumusnya adalah PI sama dengan LO ditambah CI kali N per 100 dari persentil dikurangi F frekuensi kumulatif dibagi frekuensi, maka didapat adalah 79,5 ditambah 7 dikali 80 kali 50 per 100 dikurangi 33 di per 7 sama dengan 86,5. Selanjutnya menghitung ring dan simpangan rata-rata. Untuk mencari ring adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Dari data ini kita didapat adalah nilai minimalnya adalah 48 dan nilai maksimalnya adalah 97. Dapat dari 45 sampai ditambah 51 dibagi 2, maka hasilnya adalah 48. 52 tambah 58 dibagi 2 adalah 55 dan begitu seterusnya, maka didapat adalah nilai minimal 48 dan maksimum adalah 97. Maka didapat R-nya adalah 97 kurangi 48 sama dengan 49. Selanjutnya mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata rumusnya adalah sigma F dikali X min X bar di per M. Untuk mencari F kali X min X bar nya adalah, yaitu kita harus mencari X min X bar nya terlebih dahulu. X bar adalah nilai rata-rata yang telah dicari tadi, dapat tadi adalah 73,9, maka 73,9 dikurangi 48 maka hasilnya adalah 25,9, 55 dikurangi 73,9 hasilnya adalah 18,9, begitu seterusnya. Maka frekuensi F dikali X min X bar nya adalah frekuensi dikali F min X bar nya, maka didapat adalah 1 dikali 2,5 25,9, maka hasilnya 2,25,9, 2 kali 18,9 dapat 37,8, begitu seterusnya. Dapat sigmanya adalah 5641,4, maka 561,4 di per 50 didapat adalah 11,228. Selanjutnya yaitu menghitung variansi dan standar deviasi. Variansi di sini yaitu rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma F dikali X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Maka dari data tabel ini adalah F X min X bar dipangkatkan 2, maka hasilnya didapat adalah kita mencari F X min X bar nya kuadrat dengan cara X min X nya kita kuadratkan, yaitu 25,9 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 670,81, 18,9 dikuadratkan
jadi 35,721. Kemudian hasil dari X min X per kuadrat kita kalikan dengan frekuensi, maka didapatnya adalah 670,81 dikali 1, maka hasilnya adalah 670,81. 357,81 dikali 2 maka hasilnya adalah 14,42. Begitu seterusnya, maka didapat adalah 8452,5. Maka kita masukkan ke rumus 8452,5 per 50 jumlah frekuensi dikurangi 1 sama dengan 172,5. Kemudian mencari standar deviasi. Rumusnya adalah selanjutnya kita mencari standar deviasi, yaitu rumusnya adalah S sama dengan akar dari sigma F kali X min X per kuadrat dibagi N-1. Maka di sini adalah standar deviasi adalah akar dari variansi. Karena variansi kita sudah dapat nilainya, maka kita pangkatkan, maka hasilnya adalah 172,5 diakarkan sama dengan 13,1339. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.